Shalom, apa kabar? Nah, hari ini Pak D akan membahas video yang sedang viral dan banyak ditanggapi oleh orang-orang Calvinis. Mari kita dengarkan videonya. Tuhan ini menjelaskan bahwa teori Calvinis sekali selamat tetap selamat itu salah. Bahwa setiap kita harus bersungguh-sungguh atas. Nah, perhatikan dia mengatakan bahwa video itu mengatakan bahwa teori Calvinis itu salah, ya kan? Itu adalah doktrin OSAS namanya, one safe always safe, ya kan? Nah, pertanyaan saya, banyak orang-orang reform itu terganggu, lalu mau banyak bikin postingan. Sekarang menurut saya, Pak, ya, salahnya menurut dari pihak mana, ya kan? Kalau dari doktrin dari denominasi karismatik, ya pasti salah, ya kan? Kalau dari Calvinis dianggapnya benar, ya enggak? Ya. Kalau dari karismatik ya pasti dianggapnya salah, karena dunia ini pasti tidak ada yang namanya abu-abu. Kalau enggak salah, ya atau benar, ya enggak? Atau Anda mau bikin dia campuran dari keduanya, ya enggak bisa juga. Nanti jadi abu-abu, ya. Kita nggak punya prinsip. Dan bagi saya sebagai pendeta karismatik, ya saya pasti lebih presa posisi saya pasti saya bilang salah. Saya tidak percaya namanya OSAS itu. Ya enggak, sekali selamat tetap selamat, ya kan? Saya punya argumen sendiri. Jadi saya sudah berumur 50 tahun, selama bertahun-tahun hidup saya menyelidiki semua pengetahuan tentang doktrin-doktrin denominasi, dan saya tidak ada satupun yang saya mau benar-benar 100% mau ikutin. Saya menyelidiki, saya punya pemikiran sendiri, saya punya pemahaman sendiri, dan saya berdasarkan apa yang Alkitab tulis, dan saya berdoa juga minta bimbingan Tuhan. Saya harus berpaham seperti apa, ya kan? Jadi saya orang pada prinsipnya adalah orang yang netral, tidak ada namanya berpihak denominasi mana. Jadi saya hanya sesuai dengan apa yang Alkitab tertulis. Tapi pada prinsipnya posisi saya adalah saya setuju bahwa teorinya Calvinis itu salah, sekali selamat tetap selamat. Ya, Anda mau tidak sejalan dengan saya, ya monggo-monggo aja, ya kan? Nah, saya punya beberapa argumen bahwa saya tidak percaya dan menyatakan itu setuju dengan bahwa teori Calvinis adalah salah, ya kan? Itu namanya kan eternal security, keselamatan kekal kan? Bagi saya adalah bahwa eternal security akan dicapai oleh orang kalau mereka tetap di dalam Yesus. Ya, ayat yang dipakai ini adalah Yohanes 15:3-4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sudah bersih. Tapi ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi pada prinsipnya, walaupun orang diselamatkan, orang itu harus tinggal di dalam Yesus. Karena ada ayatnya juga yang mengatakan begini. Bunyinya seperti ini, bahwa di dalam luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, argumen saya adalah, bagi saya adalah bahwa keselamatan bisa hilang. Karena Yohanes 15:5 juga dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ibrani 10:26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api dahsyat dan menghanguskan semua orang. Jadi ketahuan dari sini ayatnya, jika kamu sudah diselamatkan dan sengaja berbuat dosa, ya kan? Jadi bagi saya adalah apa Tuhan memberikan anugerahnya, pasti ada respon manusia. Saya tidak punya pemikiran bahwa kita seperti robot, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Kehilangan keselamatan ini
Ada ayat-ayat yang menyatakan demikian. Satu, Lukas 12:10. Siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya, ya kan? Ibrani 6:46, orang yang diterangi hatinya mengecap karunia surgawi mendapat bagian dalam Roh Kudus, tapi murtad tidak mungkin dibaharui. Jadi ini orang ini sudah diterangi hatinya, sudah pernah mengecap karunia surgawi, artinya orang itu kan sudah pernah dapat anugerah. Ya, tapi akhirnya kalau dia murtad, dia bisa kehilangan keselamatan. Tidak sekali selamat tetap selamat, kalau gitu enak dong. Ya. Yang ketiga adalah 2 Timotius 2:12. Jika kita menyangkal, dia pun akan menyangkal kita. Jadi itu orang sudah selamat kan? Tapi ternyata dia menyangkal. Bisa tidak selamat, kehilangan keselamatan. 4. Wahyu 3:5 dihapus dari kitab kehidupan. Berarti namanya dihapuskan, berarti pernah tertulis. Benar? Nah, artinya pernah diselamatkan, tapi akhirnya tidak selamat. Nah, bisa kehilangan karena apa? Itu respon dari diri kita. Jadi orang bisa kehilangan keselamatan kalau dia menghujat Roh Kudus setelah melalui beberapa tahapan panjang seperti mendukakan Roh Kudus, memadamkan roh, mendustai roh, menentang roh, dan sebagainya. Sehingga menghujat Roh Kudus, pada titik itu seseorang sampai pada point of no return, di mana hatinya dikeraskan sehingga tidak ada penyesalan lagi karena penghujatannya kepada Kristus. Jadi Allah tidak mengampuninya karena orang itu tidak akan pernah lagi minta pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi bukan ditentukan, memang orang itu memang mengeraskan hati. Nah, ada lagi nih. Lalu apa hubungannya dengan mungkin orang bahasnya akan nanti kelarinya ke Yudas. Yudas itu sudah ditentukan orang yang binasa. Tapi dalam terjemahan ILT, dalam secara literal sesuai aslinya, berbunyi demikian, Yohanes 17:12. Ketika aku ada bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaganya, dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci dapat digenapi. Tidak ada kata ditentukan, tapi supaya sesuai dengan kitab suci, karena Allah itu maha mengetahui. Sebelum kita lahir, dia sudah tahu bahwa kitanya selamat atau tidak. Tetapi ini prinsipnya, Tuhan itu walaupun tahu bahwa kita nanti di akhir hidupnya akan murtad, tapi Tuhan tetap memilihnya. Contohnya adalah Yudas. Kenapa? Manusianya diberi kesempatan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu benar. Dia sudah memberikan anugerahnya, dan fungsi daripada Tuhan tetap orang yang murtad, yang Tuhan sudah tahu, Tuhan tetap pilih untuk menjalani kehidupannya, supaya Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Bahwa saya sudah memberikan kesempatan dan memberikan anugerah itu kepadamu. Tapi itulah pilihan hidupmu. Walaupun film akhir hidupnya Tuhan sudah ketahui. Tapi Tuhan tetap kasih kesempatan supaya Tuhan tidak semena-mena. Kamu reprobasi, kamu ditentukan neraka, kamu ditentukan sorga. Tuhan tidak seperti itu. Saya punya argumen sendiri. Nah, ada lagi dalam Filipi 2:12-13. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuh, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau sekali selamat tetap selamat, ngapain perlu kerjain? Ya santai-santai aja, kalau tetap selamat kok, nanti gimana caranya Tuhan bisa atur hidup kita supaya selamat, kan begitu. Nah, doktrin ini, ya, sekali selamat tetap selamat ini, kalau Anda membaca perdebatan di dalam Facebook sosial media, maka ada 3 yang selalu muncul di dalam pikiran orang. Pertama adalah, ya, sekali selamat tetap selamat. Fatalisme. 1, fatalisme. Manusia seperti boneka, karena semua sudah ditentukan, bukan hanya diketahui oleh Tuhan. Jadi seperti boneka, robot. 2, ini selalu terjadi dalam perdebatan. 2, kelalaian dalam perilaku, karena kalau saya sudah diselamatkan, apapun bisa aku lakukan dan aku tidak akan kehilangan keselamatan. Karena sekali selamat tetap selamat. Ini selalu akan muncul. Anda mau berdebat, mau sampai abad keberapa, pemikirnya akan muncul. Namanya sekali selamat tetap selamat, ya kan, santai aja kita. Semau-maunya kita hidup, oke? Ketiga, mengurangi semangat penginjilan. Percuma menginjil orang yang tidak dipilih Allah. Sebaiknya bila seseorang sudah dipilih, maka dia pasti selamat, entah bagaimanapun caranya. Kan begitu cara. Ini pasti ketiga pemikiran ini pasti akan selalu timbul. Ya, kalau orang Calvinis mah jawabnya gampang aja. Tuh, bagaimana Anda mau jawab tentang orang yang sudah percaya Yesus terus murtad? Dia jawabnya gampang aja. Oh, dia memang bukan orang yang dipilih. Jawabnya enak aja, kayak menurut saya argumen anak-anak ya, sama seperti ini. Kenapa Firaun itu
dikeraskan hatinya. Oh ya, gampang jawabannya orang Calvinis. Itu karena tidak dilembutkan hatinya. Itu nggak argumen anak-anak. Zaman sekarang itu udah nggak bisa seperti itu. Gampang aja. Kenapa tidak lurus? Karena tidak dibengkokkan. Gampang aja. Kenapa dia murtad? Karena dia tidak dipilih dari semula. Lo tahu dari mana orang itu tidak dipilih? Alkitab berkata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Berarti kalau orang sudah dipanggil itu berarti kan dari pertamanya Tuhan sudah ketahui. Oh ini saya panggil semua. Kalau sudah dipanggil semua itu kan nanti kan sudah dipilih semua. Dalam proses perjalanan kehidupannya ya memang seleksi respon dari kita. Jadi kembali lagi kepada video yang tadi bahwa teori Calvin adalah salah. Menurut pandangan siapa? Menurut orang karismatik, ya salah. Karena kita orang karismatik lebih selalu berkata tentang respon manusia. Makanya orang karismatik selalu berkata, taat firman Tuhan, taat firman Tuhan, taat firman Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini saya posisinya adalah saya mengatakan memang salah. Karena pemahamannya tidak meluas. Lebih panjang lagi lah, saya nonton lagi masalah ini. Apalagi pendeta mengatakan, zaman-zaman Majapahit, Singosari itu kan belum ada yang memberitakan Injil. Paulus belum pernah nginjil ke Singosari ya. Oh, mereka tidak percaya Yesus. Makanya mereka pasti masuk neraka. Hei, yang salah itu bukan mereka zaman-zaman Singosari. Yang salah adalah kenapa nggak ada yang nginjilin mereka. Kita berkata, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakannya. Loh, nggak ada yang memberitakan, gimana mereka mau percaya? Terus Anda bilang, oh ini reprobasi, buang. Pikiran anak-anak menurut saya gitu. Allah tidak seperti itu. Yang bertahun-tahun yang saya sembah, yang bertahun-tahun saya mengenalnya, Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan selalu memberikan anugerahnya, memberikan kesempatannya kepada hidup manusia. Walaupun dia tahu akhir hidup orang ini, dia akan murtad. Akhir orang hidup ini, dia akan meninggalkan Tuhan. Dia tahu bahwa orang ini nanti di akhir hidup akan menyangkal dia. Tapi Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk dia lahir, supaya dia menjalani kehidupannya. Bahwa apa yang, kenapa dia binasa, kenapa dia selamat, itu karena keputusan dia dalam menjalani kehidupan ini. Semua anugerah, kemauan, kekuatan, penghiburan Tuhan sudah kasih semua. Tergantung orang yang mau jalani atau tidak. Kalau saya bukan pernah menentang bahwa kedaulatan Allah. Nah, masalah kedaulatan Allah, ya, saya juga namanya tidak percaya juga kalau orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang pasti selamat. Belum tentu juga. Ya, kita mana tahu mana orang yang dipilih atau tidak. Itu kira-kira kita. Ya, yang mana yang dipilih? Banyak pendeta kok juga katanya dipilih urapan, tadinya bisa nyembuhin orang, ya kan? Akhirnya masuk penjara karena perzinahan, karena pelecehan. Loh, kita gimana? Itu kan karena setiap orang itu kan harus mempertanggungjawabkan jawaban setiap perbuatannya. Ya, saya juga nggak percaya bahwa dosa itu ditetapkan Tuhan. Karena segala sesuatu itu Tuhan memang sudah ketahui. Ada yang diizinkan, ya, ada yang ditetapkan, ya kan? Ada juga yang dia ingini. Kadang-kadang apa yang diizinkan itu, ya, belum tentu keinginan Tuhan. Seperti ayat yang pernah mengatakan, mereka membakar anaknya yang sulung untuk persembahan berhala. Itu tidak pernah timbul di dalam hatiku, tapi diizinkan itu terjadi. Bangsa-bangsa kafir suka mempersembahkan anaknya dalam kobaran bakaran. Tuhan bilang, itu tidak pernah timbul dalam hatiku. Tapi kenapa diizinkan terjadi? Makanya segala sesuatu yang diizinkan itu belum tentu keinginan Tuhan. Ya, jadi saya dalam pasal ini adalah saya punya argumen sendiri, dan posisi saya adalah saya tidak percaya bahwa sekali selamat tetap selamat. Saya punya argumen sendiri, saya punya pemikiran sendiri bahwa setiap keselamatan anugerah yang Tuhan berikan harus ada respon manusia. Karena saya sesadar-sadarnya saya punya kehendak, keinginan dalam kehidupan ini. Bebas apa yang mau saya lakukan. Ya kan? Saya mau memilih jalan Tuhan atau saya mau memilih jalan hantu. Itu adalah pilihan saya. Tuhan hanya memberikan anugerah. Kalau Tuhan memberikan anugerah, kalau saya mau melakukan merespon Tuhan, kita berkata, ya, dia memberikan kekuatan, dia bantu untuk supaya kita mampu melakukan kehendaknya. Makanya ada namanya
hidayah atau taufik. Hidayah itu taufik itu apa sih? Nah, hidayah itu adalah gini. Seseorang hidupnya dipermudah oleh Tuhan supaya orang ini mampu melakukan kehendaknya. Itu nama hidayah atau taufik. Ada lagi nama hidayah al-isad wa al-bayan. Apa itu? Itu Alkitab sebagai guidance book, dibantu oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu membantu waktu engkau tidak sanggup untuk melakukan segala kehendaknya, tidak sanggup untuk melakukan perintah. Tuhan memberikan kekuatan, kemauan untuk melakukan kehendaknya. Tapi kita juga harus mau. Kalau kita bilang, Tuhan udah bilang, Tuhan, kamu sih nggak kasih aku kekuatan, dia bilang, makanya aku tidak sanggup lakukan. Ya kan? Tuhan bilang, aku sudah kasih, tapi kamu tidak merespon apa menjadi panggilanmu. Jadi argumen yang mengatakan, oh orang murtad itu memang bukan orang pilihan. Oh, Firaun itu dikeraskan karena tidak dilembutkan. Oh, ini besi lurus tidak dibengkokkan. Ah, itu mah argumen anak-anak menurut saya. Ya, argumen anak-anak masih kuda gigit besi itu. Pada sekarang kuda udah makan hamburger. Gak percaya? Nih lihat gambarnya. Nah, bener kan? Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati.